Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, dan masih di tahun 623 Masehi, bagian terakhir sekarang, atau bertepatan dengan tahun 1 sampai 2 Hijriah. Pada hakikatnya, peristiwa penting dari dalam Islam sebetulnya sudah selesai ya. Tetapi ada bagian-bagian yang memang menurut saya penting dan tidak dicantumkan dalam sejarah, dalam buku kronologi sejarah yang terjadi di tahun ini. Di antaranya adalah kematian beberapa orang penting, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, atau dari kalangan kafir. Yang pertama adalah wafatnya sahabat Kalsum bin Khadam. Ini adalah sahabat Ansor radhiyallahu anhu yang ketika Rasulullah di Kuba selama belasan hari, beliau tinggalnya di rumah Kalsum bin Khadam radhiyallahu anhu. Di tahun pertama Hijrah, beliau adalah orang pertama yang wafat dari kalangan Ansor. Yang ketiga adalah wafatnya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Mad'un adalah seorang sahabat dan saudara sesusu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini pernah ikut hijrah ke Habasyah. Dan termasuk juga sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Jika di kalangan kaum Ansor, Kalsum bin Khadam radhiyallahu anhu adalah orang yang wafat pertama kali. Utsman bin Mad'un ini radhiyallahu anhu adalah kaum muslimin yang wafat pertama kali dari golongan kaum muhajirin. Diriwayatkan bahwa pada waktu ia dimakamkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk mengambil sebuah batu yang agak besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu itu ke arah kepalanya sambil berkata, "Aku menandai dengan batu ini untuk kubur saudaraku ini, dan aku mengubur di sini orang yang mati dari ahliku." Hadis riwayat Abu Daud dari Muttalib. Dan lafal hadis itu agak sedikit panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ya karena saudara sesusu ya, jadi Rasulullah jelas memasukkan beliau ke dalam ahlinya, keluarganya maksudnya. Kemudian ada juga wafatnya, ini wafat sahabat yang ketiga ya, adalah As'ad bin Zurarah. Nah, ini As'ad bin Zurarah ini orang yang kita kenal bersama ya. Waktu itu beliau menjadi dalam tanda kutip ya sasaran dakwah Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah adalah seorang sahabat Ansor. Dalam Bai'at Aqobah yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya sebagai pengawas bagi kaum Bani Sa'idah. Dan kisah tentang masuk Islamnya As'ad bin Zurarah juga sudah dibahas. Jadi beliau ini lebih kurang memeluk Islamnya dalam jangka waktu 1 tahun saja ya, bersama sahabat-sahabat yang lainnya, kecuali yang muhajirin itu sudah lama banget karena termasuk as-sabiqun al-awwalun, mengikuti Rasulullah dari awal. Beliau adalah pengawas bagi kaum Bani Sa'idah, dan setelah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ini wafat, kepemimpinan As'ad bin Zurarah sebagai pengawas di Bani Sa'idah itu langsung digantikan oleh Rasulullah SAW. Ini juga sebagai permintaan dari kaum Bani Sa'idahnya sendiri. Kemudian ada sahabat lain yang wafat, yaitu wafatnya sahabat Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Ini adalah yang pernah maju untuk berbicara kepada Rasulullah SAW di Bai'at Aqobah kedua. Beliau ternyata juga wafat di tahun pertama Hijriah. Kemudian ada wafatnya orang penting tapi dari kalangan kaum kafir Quraisy, adalah Walid bin Mughirah. Tentang Walid bin Mughirah ini, sebetulnya dia mempunyai kisah yang panjang ya dengan Rasulullah SAW. Bahkan kisahnya ini disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun tidak disebutkan namanya gitu, tetapi kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Mughirah adalah seorang yang dia memusuhi Islam dengan sangat, tetapi sebetulnya di kalangan orang-orang Makkah dia itu paling yang sempat hampir masuk Islam. Jadi kisahnya itu dia pernah diminta oleh orang-orang Quraisy untuk berdialog dengan Rasulullah SAW.
Dia berdialog dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah dialog itu diterima dengan baik, maksudnya hayu gitu, kita berdialog gitu dengan baik gitu ya. Walid bin Mughirah waktu itu mengatakan banyak hal gitu ya tentang Rasulullah, mendengarkan saja. Dia mengatakan tentang persatuan gitulah ya, dia mengatakan tentang agama nenek moyang mereka gitu dan sebagainya. Setelah selesai Walid bin Mughirah bicara, setelah puas dia diam, lalu Rasulullah baru bicara, giliran beliau gitu ya untuk berbicara. Rasulullah mengatakan, ya coba dengarkan dulu, nanti kalau kamu tidak setuju ya tinggalkan. Kalau kamu setuju kamu tinggal ikuti gitu. Jadi ya mudah saja gitu. Pada akhirnya Walid bin Mughirah ini menyetujui apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia mendengarkan apa yang Rasulullah katakan. Dan Rasulullah itu tidak mengatakan apapun selain Al-Quran. Beliau membaca surat dalam Al-Quran dan Walid bin Mughirah itu mendengarkan, tapi di tengah-tengah udah cukup gitu ya. Entah tidak kuat atau ya udah tahu ini benar, tidak tahu seperti itu. Dan yang luar biasanya pada saat itu Walid bin Mughirah akhirnya menerima kebenaran. Dia, oh iya, apa yang kamu sampaikan ini benar. Lalu Rasulullah mengajak Walid bin Mughirah untuk masuk Islam. Tapi Walid bin Mughirah itu nahan dulu. Tunggu dulu, saya mikir dulu. Besok ya saya masuk Islam, saya datang lagi ke sini masuk Islam gitu. Kemudian dia pulang. Setelah pulang dia kan datang diutus oleh para pembesar Quraisy. Jadi ketika pulang itu disambut juga oleh pembesar Quraisy. Ditanya tuh sama Abu Jahal, gimana hasilnya? Gimana hasil ngobrol kamu dengan Muhammad itu? Pada saat itu sebetulnya dari kejauhan Abu Jahal itu udah melihat gelagat yang aneh dari diri Walid bin Mughirah. Kata Abu Jahal, aku melihat ada perubahan pada wajah Walid bin Mughirah. Jangan-jangan dia telah mengikuti Muhammad. Jadi bisa dikatakan saking perhatiannya Abu Jahal dengan orang-orang Islam, dia tuh sudah sampai tahu orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah dari sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam itu perubahannya itu kentara. Dan perubahannya seperti apa Abu Jahal tahu, Abu Jahal paham. Dan pada saat itu sudah terlihat memang Walid itu wajahnya berubah gitu. Walid itu pendapatnya pun berubah tentang Rasulullah SAW. Ditanya oleh Abu Jahal, wahai Walid, saya ini mau mengumpulkan harta-harta benda gitu untuk diberikan kepadamu. Lalu kata Walid bilang, ngapain? Dari semua orang Arab saya ini paling kaya, ngapain memberikan harta untuk saya? Kata Abu Jahal, itu supaya kamu bisa mengatakan satu hal yang buruk tentang Muhammad. Untuk merayu lah ya, Walid bin Mughirah ini balik lagi ke agama nenek moyangnya. Disangkanya Abu Jahal, Walid itu tertipu dengan harta kekayaannya. Dan Abu Jahal juga menyangka dia sudah kena sihir gitu ya. Kamu sudah kena sihir dari syair-syairnya Muhammad gitu. Kata Walid, syair-syair apa gitu. Muhammad itu bukan bersyair. Aku ini paling tahu tentang syair, itu kata Walid. Aku paling tahu tentang syair dan apa yang Muhammad sampaikan itu sama sekali bukan syair. Tidak ada syair yang seperti itu. Itu kata Walid bin Mughirah. Tapi Abu Jahal terus merayu Walid bin Mughirah. Dia mengatakan tentang anak buahnya Walid gitu ya. Maksud anak buah tuh kan Walid itu pimpinan ya, Walid bin Mughirah itu pimpinan dari kaumnya. Nah, nanti anak buahmu nggak akan ada yang rela kamu kamu masuk Islam gitu. Nanti begini. Pada akhirnya Walid bin Mughirah pun ya diam dulu, saya mau mikir dulu gitu. Ternyata ya dia memang tidak memilih untuk masuk Islam. Walid bin Mughirah itu berdialog lagi dengan kaum Quraisy gitu karena sudah tersiar kabar Walid bin Mughirah itu masuk Islam dan sebagainya gitu ya. Walid jadi tidak enak, lalu dia berdialog dengan orang-orang gitu ya. Menurut kalian Muhammad itu seperti apa? Mereka mengatakan Muhammad itu penyihir. Enggak, Muhammad itu bukan penyihir. Kalau penyihir itu gini gitu, dia panjang jelasin. Kalau Muhammad bukan penyihir. Kalau gitu Muhammad pendusta gimana? Kata Walid. Muhammad itu akhlaknya kita tahu dari dulu, dia itu al-amin, yang paling terpercaya. Kemudian kata yang lain lagi, Muhammad itu gila. Kata Walid lagi, gak mungkin dia gila.
Muhammad itu, demi Allah, Muhammad itu sungguh bukan orang gila, bukan pula yang miring otaknya. Karena para kawan sekalian telah tahu jika dia orang gila, sudah tentu dia seringkali mengejar-ngejar orang lain, memukul orang lain, ya temperamen-temperamen orang gila lah ya. Dan Muhammad gak seperti itu. Ini panjang ucapan Walid bin Mughirah. Dia tidak seperti itu, kata Walid. Kalau begitu dia adalah penipu dan pembohong besar. Walid juga menjawab, Muhammad itu bukan penipu demi Allah, bukan juga pembohong gitu. Memangnya pernah dia menipu kita? Memangnya dia pernah membohongi kita? Gitulah kata Walid bin Mughirah. Ya terus gimana? Terus mau kamu tuh apa gitu lah ya. Terus gimana dong gitu? Terus apa dong Muhammad itu? Kemudian Walid bin Mughirah jawab lagi, bentar saya mikir dulu gitu. Kalau tidak semuanya itu gitu, Muhammad itu ya paling lebih dekat dia sebagai, ya sebutlah dia penyihir gitu. Ternyata dia mengumpulkan orang-orang Quraisy itu untuk menyamakan sebutan yang buruk untuk menolak dakwah Rasulullah SAW. Maka si Walid bin Mughirah ini memilih kata penyihir gitu ya. Karena ya jadi tersihir orang-orang karena kata-katanya dia, meskipun sebetulnya kita sama-sama tahu dia bukan penyihir gitu. Tapi yang paling dekat adalah penyihir. Kata Walid, tidakkah kamu sekalian telah melihat dia datang dengan membawa perkataan? Itulah sihir. Jadi yang sihirnya itu adalah perkataannya gitu ya. Dia dapat menceraikan seseorang dari bapaknya, seorang dengan anaknya, seorang dengan saudaranya, seorang dengan istrinya, seorang dengan familinya gitu. Jadi karena kata-katanya bisa memisahkan ikatan keluarga, ikatan darah, maka dia lebih cocok disebut sebagai penyihir. Dan itulah pada akhirnya dia tidak jadi masuk Islam. Makanya ketika kita punya sedikit sinyal-sinyal kebaikan harus cepat-cepat dituruti ya. Diikuti sinyal kebaikan itu. Kalau tidak diikuti ya seperti Walid bin Mughirah ini, nggak jadi deh dia masuk surganya ya. Cobalah kalau dia masuk surga, dia nggak akan kehilangan jabatannya, dia akan tetap jadi pemimpin kaumnya, tidak akan direbut oleh Rasulullah gitu. Dia tetap akan jadi kaya, tidak perlu pajak kepada Rasulullah SAW. Tapi dia memilih untuk tetap di dalam agama nenek moyangnya. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sikap Walid bin Mughirah ini dalam surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 30. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku menciptakan sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Dan aku lapangkan rezekinya dan kekuasaannya dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasa muka dan merenggut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam, itu kata Walid bin Mughirah ya. Lalu kembali kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakar. Tahukah kamu apakah neraka Sakar itu? Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Arti dari surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 30. Ya, pada akhirnya orang kafir itu mendengar dan menyetujui pendapat Walid, dan bersatulah mereka untuk membendung dakwah Rasulullah. Dan pada tahun 1 Hijriah itulah Walid bin Mughirah itu mati Pada tahun 1 Hijriah itulah Walid bin Mughirah itu mati ya. Dan dia mati dalam keadaan gelisah. Tapi gelisahnya itu karena dia khawatir. Ini ditanya oleh Abu Jahal, wahai pamanku, kenapa engkau begitu gelisah gitu ya? Kemudian Walid menjawab, ini bukan karena aku takut mati, bukan karena kematian, tapi yang aku khawatirkan, kegelisahanku ini lahir dari kekhawatiran bahwa nanti agama Muhammad itu akan berkuasa gitulah, dan dia yang akan menang. Lalu dijawab oleh Abu Sufyan,
Jangan khawatir, jangan takut, saya menjamin bahwa agama Muhammad disebutnya Ibnu Abi Kabsyah ini adalah sebutan yang buruk ya terhadap Rasulullah, sebutan mereka orang-orang Quraisy, dan tidak akan dapat masuk lagi ke Mekah. Jangankan mendapat kemenangan, masuk saja tidak akan dapat. Dan kata-kata Abu Sufyan ini terbukti tidak terjadi, karena kebalikannya malah Abu Sufyan yang lebih dulu masuk Islam dibanding pembesar-pembesar lainnya ya. Dan lebih dulu masuk Islam bahkan sebelum Islam itu futuh di kota Makkah. Masya Allah. Skenario Allah itu selalu lebih indah ya daripada skenario manusia. Justru orang yang mengatakan itu adalah nanti dia yang akan, salah satunya yang akan menjadi poin penting dalam kemenangan Islam di Makkah. Oh iya, ada yang lupa, Walid bin Mughirah ini adalah ayah dari sahabat mulia yang sangat terkenal, yaitu Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid sudah tahu dong ya teman-teman, ini nama yang sangat-sangat populer, sebagaimana nama harumnya nama Khalid bin Walid ini di kalangan kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah kematian As bin Wa'il. Siapakah As bin Wa'il? As bin Wa'il, beberapa hari sesudah Walid bin Mughirah mati pula As bin Wa'il As-Sahmi. As adalah seorang kepala Quraisy Mekah yang sangat memusuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Dengan kematian Walid dan As telah cukuplah kaum muslimin terutama Nabi menerima kejahatan dari keduanya. Mudah-mudahan Allah menambah laknatnya atas keduanya. Jadi As bin Wa'il ini adalah ya temannya Walid bin Mughirah, temannya Abu Jahal, temannya Abu Sufyan ya, yang memusuhi Rasulullah SAW di Makkah. Ada satu peristiwa penting berkaitan dengan seseorang, tapi kali ini bukan kematian, tapi kelahiran orang sahabat yang hebat, yaitu Abdullah bin Zubair. Kisah tentang lahirnya Abdullah bin Zubair ini cukup unik teman-teman, karena setelah hijrah itu banyak orang-orang Yahudi yang meskipun ada perjanjian damai piagam Madinah, tetapi permusuhan mereka terhadap Islam sebetulnya sangat-sangat keras. Meskipun sebetulnya Yahudi itu nggak kayak Quraisy ya, Yahudi itu cuma berani ngomong doang. Salah satu omongan dan ejekan yang diberikan kepada Yahudi adalah laknat mereka kepada kaum muslimin, bahwa kaum muslimin itu nggak akan ada keturunan, dilaknat gitu ya. Orang-orang muhajirin itu tidak akan pernah punya anak, tidak akan pernah melahirkan, sehingga habislah kaum muslimin itu. Ternyata kelahiran Abdullah bin Zubair ini dilahirkan oleh Asma binti Abu Bakar, istrinya Zubair bin Awam. Ini menjadi kebahagiaan bagi kaum muslimin semua, karena kelahiran Abdullah bin Zubair mematahkan sumpah dan laknat yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi yang bahagia dengan kelahiran Abdullah bin Zubair ini bukan hanya Asma ibunya, bukan hanya Zubair ayahnya, bukan hanya Abu Bakar kakeknya, tetapi seluruh kaum muslimin, sampai dikisahkan lahirnya Zubair itu bayi Abdullah bin Zubair itu dibawa dan diarak gitu ya. Saking bahagianya mereka bahwa ini bayi yang menjawab bahwa laknatnya orang-orang Yahudi itu tidak terbukti. Buktinya ini Abdullah lahir dengan sangat-sangat sehat, dan sampai besar dia menjadi pahlawan, dia menjadi orang besar, bahkan sempat menjadi khalifah juga kaum muslimin di Mekah, dan nanti juga akan wafat syahid di Mekah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ini akan menjadi pahlawan hebat dan harum namanya di kalangan kaum muslimin dan di dalam sejarah Islam maupun dunia. Dan itulah teman pecinta sejarah penutup dari kronologi sejarah tahun 622 Masehi. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.